Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Ria Nuriska dari Universitas PGRI Yogyakarta, dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, akan menyampaikan terkait dengan rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Yang mana pada kesempatan kali ini terkait dengan teknik pembelajaran saya menggunakan DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Sebelum membahas mengenai DIA, saya akan menyampaikan terkait dengan materi apa saja untuk perkuliahan pendidikan keluarga negaraan, yang mana juga terdapat capaian pembelajaran pada setiap materi yang saya ajarkan. Sebelumnya, kesempatan kali ini saya akan mendeskripsikan secara singkat mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang mana memiliki tujuan agar mahasiswa memiliki pemikiran yang logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam menanggapi isu-isu kewarganegaraan, meliputi pengantar pendidikan kewarganegaraan sebagai pemahaman terkait hakikat pendidikan kewarganegaraan dan juga mata kuliah pengembangan kepribadian sebagai bentuk rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Mata kuliah pendidikan kewarganegaraan difokuskan pada pemahaman tentang pendidikan bela negara, identitas nasional, negara dan konstitusi, demokrasi Indonesia, hak asasi manusia, geopolitik dan geostrategi Indonesia. Terkait dengan pustaka yang saya gunakan, ada beberapa pustaka, di antaranya ada miliknya Nur M.S. Bakri mengenai pendidikan kewarganegaraan dan juga diambil dari beberapa sumber teori yang terkait dengan pendidikan kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai setiap pertemuan pada perkuliahan pendidikan kewarganegaraan yang meliputi pertemuan yang pertama, saya melaksanakan orientasi perkuliahan dengan melaksanakan perkenalan dengan mahasiswa untuk menjalin komunikasi yang lebih baik selama satu semester. Kemudian menjelaskan terkait dengan materi ataupun rencana pembelajaran semester selama satu semester untuk perkuliahan pendidikan kewarganegaraan. Dan juga mengenai sistem penilaian agar mahasiswa memahami terkait dengan sistem penilaian yang saya gunakan untuk perkuliahan pendidikan kewarganegaraan. Pada pertemuan kedua, saya menjelaskan mengenai pendidikan kewarganegaraan atau konsep dasar hakikat pendidikan kewarganegaraan, yang mana memiliki indikator penilaian ataupun yang harus dicapai oleh mahasiswa. Mahasiswa ini mampu memahami konsep dasar hakikat pendidikan kewarganegaraan, kemudian memahami pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulum nasional dan pendidikan kewarganegaraan di persekolahan, serta pendidikan kewarganegaraan sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian. Pada pertemuan yang ketiga dan juga keempat, menjelaskan mengenai pembahasan bela negara, yang mana untuk CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian pendidikan bela negara, upaya bela negara, dasar hukum bela negara, dan nilai-nilai yang termuat dalam pendidikan bela negara. Pada pertemuan yang kelima, menjelaskan mengenai identitas nasional, di mana untuk subjek PMK-nya, mahasiswa mampu menjelaskan konsep identitas nasional sebagai faktor-faktor pendukung kelahiran identitas nasional, konsep bangsa Indonesia, karakteristik identitas nasional, dan integralistik kehidupan nasional. Pada pertemuan ke-6 dan juga pertemuan ke-7, membahas mengenai konstitusi. Untuk subjek PMK, mahasiswa mampu menjelaskan teori tentang negara, sifat-sifat negara, unsur pembentuk negara, asal mula terjadinya negara, tujuan negara, fungsi negara, teori tentang konstitusi di Indonesia, sistem pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,
hasil amandemen tahun 2002 dan hubungan antara negara dan konstitusi. Sedangkan pada perkuliahan atau pertemuan ke-8 dilaksanakan ujian tengah semester. Dan pada pertemuan ke-9 dan 10 membahas mengenai demokrasi di Indonesia. Yang mana untuk CPMK-nya, mahasiswa mampu menganalisis dan mengaktualisasikan demokrasi di Indonesia. Pada pertemuan ke-11 dan juga ke-12, menjelaskan mengenai hak asasi manusia. Untuk CPMK, yang disebut mahasiswa adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep hak asasi manusia, sejarah lahirnya hak asasi manusia, dan perkembangannya, ruang lingkup hak asasi manusia, dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Pada pertemuan ke-13, mahasiswa harus mampu menjelaskan konsep dasar korupsi karena pembahasannya mengenai korupsi, kemudian memahami pengertian pendidikan anti korupsi, urgensi pendidikan anti korupsi, model pengintegrasian pendidikan anti korupsi di sekolah. Pada pertemuan ke-14 dan ke-15 membahas mengenai geopolitik dan geostrategi Indonesia. Untuk CPMK, mahasiswa mampu memahami konsep tentang pengertian geopolitik, wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia, pengertian geostrategi, konsep geostrategi Indonesia, dan juga dampak positif geopolitik dan geostrategi di Indonesia. Itulah materi-materi yang diajarkan selama mengikuti perkuliahan pendidikan kewarganegaraan beserta capaian pembelajaran mata kuliah. Terkait dengan teknik pembelajaran tadi yang disampaikan di awal mengenai DIA, Delivery, Interaction, and Assessment, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bahwa terkait dengan delivery, bagaimana upaya di dalam penyampaian perkuliahan, yang mana untuk strateginya, yang pertama, penyampaian baik itu dengan textbooks ataupun teori-teori pendukung dan juga artikel-artikel pendukung untuk pendidikan kewarganegaraan. Kemudian, pembahasan mengenai case study, yang mana dosen mengkaitkan dengan kasus-kasus terkini supaya mahasiswa dapat mengikuti dan bagaimana upaya untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Yang kedua, mengenai interaction, partisipasi aktif itu merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan suasana perkuliahan yang lebih didominasi oleh mahasiswa, agar keaktifan mahasiswa lebih meningkat dan juga dapat menambah poin keaktifan. Dan juga dosen mempersilakan untuk melaksanakan pembimbingan, baik itu melalui media grup WhatsApp untuk diskusi dan juga bimbingan secara langsung dan juga menggunakan Google Classroom untuk pembahasan proyek yang diberikan. Sedangkan untuk asesmen, bobot nilai yang harus diperoleh oleh mahasiswa atau terkait dengan asesmen, sistem penilaian yang saya gunakan selama perkuliahan pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, aspek penilaian terdiri dari kehadiran, persentasenya adalah 15%. Yang kedua, aspek penilaian keaktifan dan sikap, baik itu dilihat dari presentasi, diskusi, dan sikap mahasiswa selama mengikuti perkuliahan. Bobot persentasenya adalah 20%. Yang ketiga, aspek penilaian dari tugas, baik itu tugas individu maupun tugas kelompok. Persentasenya adalah 20%. Yang keempat, ujian tengah semester dengan bobot persentasenya 15%. Dan yang terakhir, ujian akhir semester dengan bobot persentasenya 30%. Itulah sistem penilaian yang saya gunakan selama perkuliahan pendidikan kewarganegaraan. Berikut merupakan contoh proses pengajaran mata kuliah pendidikan kewarganegaraan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore semuanya. Sore, Pak. Untuk mengawali perkuliahan pada sore hari ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai? Oke teman-teman semuanya, kelas A719 pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan terkait dengan materi geostrategi Indonesia. Nah, kita ketahui di pertemuan sebelumnya teman-teman sudah saya ajarkan mengenai geopolitik ya, karena geopolitik dan geostrategi ini keduanya saling berkaitan. Negara kita kan negara kepulauan Nusantara ya enggak? Wajib gak masyarakatnya itu menjunjung tinggi Nusantaranya itu? Wajib. Kita harus paham gak terkait dengan Nusantara? Harus. Makanya kita sebagai warga negara Indonesia itu harus bisa menjunjung tinggi wawasan Nusantara. Makanya geopolitik ini juga bisa dikatakan artinya sama dengan wawasan Nusantara. Nah ini materi-materi sebelumnya nanti silakan dipelajari lagi ya. Oke. Nah kemudian yang terakhir nih ya, sebutkan sikap yang harus dilakukan sebagai warga negara Indonesia supaya bisa memenuhi keberhasilan dalam wawasan Nusantara. Saya ingin yang cowok, coba. Oh ya mas. Silakan, Menjaga mas. terjalinnya persatuan dan kesatuan. Menjaga terjalinnya Kesatuan dan persatuan. persatuan. Kita harus bersatu. Di sini berbeda kelompok, berbeda etnis, agamanya itu pasti biasanya ada yang berbeda. Harus tetap bersatu walaupun adanya keberagaman. Kemudian apa lagi? Oke mbak. Menanamkan semangat dan rasa cinta tanah air. Menanamkan semangat cinta tanah air. Kalian sudah memiliki rasa cinta tanah air? Sudah. Sudah. Buktinya apa? Ikut upacara. Ikut upacara. Oke. Selanjutnya mbak, apa? Ada lagi nggak sikap yang menunjukkan keberhasilan? Ikut melestarikan budaya Indonesia. Ikut melestarikan budaya Indonesia ini harus dilestarikan. Jangan sampai kita terlalu cinta bahkan ya kepada budaya asing, namun tidak cinta kepada budaya kita sendiri. Contohnya misal paling gampang, kita suka dengan batik gitu lah, atau kita suka dengan pertunjukan tradisional yang kita miliki, bangga dengan apa yang kita miliki, itu juga sudah sebagai landasan sikap keberhasilan dari wawasan Nusantara tadi yang disampaikan oleh Mbak Nistu. Ada lagi? Apa sikapnya selain itu? Menghargai segala perbedaan. Menghargai perbedaan. Semua kelompok memiliki tujuan yang berbeda. Etnis-etnis memiliki keberagaman yang ada di Indonesia. Nah ini harus bisa menghargai. Di kelas A7 saja kadang-kadang terdapat perbedaan pendapat. Nah kita harus bisa menjaga ataupun saling menghargai dengan yang lain yang berbeda pendapat dengan kita. Itu salah satunya. Apalagi ada lagi nggak? Mengembangkan Mengembangkan apa mbak? sikap patriotisme dan Nasionalisme. Oke, mengembangkan sikap patriotisme, berjuang ya, berani berjuang untuk negara kita. Dan nasionalisme itu tadi menanamkan cinta nasional itu, cinta tanah airnya. Kita bangga kalau misalkan yang cowok ini suka main bola, suka dengan timnas, itu juga salah satu bagiannya juga ya kan ya. Karena itu membawa nama harum bangsa Indonesia. Begitu juga yang lainnya. Nah ini materi minggu sebelumnya ya terkait dengan geopolitik. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi terkait dengan geostrategi yang keduanya memiliki hubungan yang ya. Dimana untuk capaian pembelajarannya pada mata kuliah ini, pertama mahasiswa itu mampu memahami konsep definisi mengenai geostrategi. Yang kedua, mampu memahami konsep geostrategi Indonesia. Kemudian yang ketiga, mampu mengidentifikasi dampak positif geostrategi Indonesia. Nah, pengertian geostrategi tadi saya sampaikan di awal bahwa geo itu artinya bumi. Geo itu bumi. Kalau strategi itu upaya, cara ya yang kita harus lakukan. Apa sih caranya, strateginya seperti apa? Yang namanya main bola aja kadang-kadang ada strateginya. Ada upaya yang harus dilakukan. Nah, kalau geostrategi, strategi memanfaatkan konstelasi geografi negara. Memanfaatkan konstelasi geografi artinya bagaimana wilayah kita
Karena kita ketahui wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Nah, betul sekali. Wilayah yang sangat luas sekali. Tanahnya subur ya. Ini dimanfaatkan. Kemudian untuk menentukan kebijakan dalam mencapai tujuan negara. Ini strategi itu menentukan kebijakan juga. Mau apa sih, bagaimana sih kebijakannya harus diputuskan? Kebijakan pendidikannya, sosialnya, ekonominya, pertahanannya. Nah, kemudian dapat pula dikatakan sebagai pemanfaatan kondisi lingkungan dalam upaya mewujudkan tujuan politik. Kalau kita bicara politik pasti memiliki perbedaan. Tapi bagaimana kemudian strategi-strategi politik untuk mewujudkan bangsa ini menuju kejayaan? Itu yang paling penting. Selanjutnya diperlukan untuk mewujudkan dan mempertahankan integrasi kesatuannya, ya, integrasi bangsa dalam masyarakat yang majemuk dan heterogen, berbeda. Masyarakat kita sangat beragam, etnisnya sangat banyak. Pulau saja ada 17.000 pulau, suku ada sekitar 700-an ya, 800 suku bangsa. Bahasa ada 400 bahasa, sekitar 400-an bahasa. Suku Jawa aja yang sama-sama suku Jawa berbeda bahasanya ya, logatnya beda. Itulah kekayaan yang kita miliki yang harus kita pertahankan. Tetapi satu sama lain itu harus saling berinteraksi, harus saling tadi menghargai dengan adanya perbedaan yang ada. Materi selanjutnya mengenai konsepnya, konsep geostrategi, di mana hakikatnya bukan merupakan ekspansi. Jadi konsep geostrategi di sini bukan berarti negara kita ingin menyerang negara lain, ya. Bukan ekspansi terhadap negara lain seperti yang dilakukan misalkan Rusia ke Ukraina, itu tidak, ya. Tetapi mengembangkan potensi kekuatan nasional yang ditujukan untuk pengamanan dan menjaga keutuhan NKRI. Jadi bagaimana supaya upayanya, karena bisa dikatakan ibaratnya negara kita tuh dikelilingi yang namanya tembok ya, dinding-dinding. Yang namanya suatu negara, apalagi di dalamnya kaya raya, ada nggak kira-kira di luar tembok tersebut, dalam hal ini adalah negara lain yang ingin menguasai kita? Pasti ada. Pasti ada. Dengan apapun upaya mereka untuk bisa dikatakan supaya negara kita hancur dan sebagainya, upayanya ada. Ini yang perlu kita waspadai. Itulah geostrategi, bagaimana mengamankan aset-aset yang ada di dalam negara kita, SDM-nya, kekayaannya. Untuk mewujudkan geostrategi Indonesia ini dirumuskan dengan ketahanan nasional. Kalau bicara geopolitik tadi cenderung ke arah wawasan Nusantara. Kalau kita bicara geostrategi itu lebih cenderung ke arah ketahanan nasional bangsa Indonesia. Tujuan geostrategi yang pertama, mengembangkan potensi kekuatan nasional yang berbasis pada aspek ideologi, politik, sosial budaya, dan juga aspek alamiah yang lainnya. Kemudian yang kedua, eksistensi hidup negara dan bangsa dalam mewujudkan cipta proklamasi dan juga tujuan negara. Ini tujuan-tujuannya, ya. Yang mana pastinya geostrategi ini sangat dekat dengan masalah ideologi, politik, nanti ada juga ekonomi, ya, itu masuk. Kemudian yang selanjutnya, tujuannya adalah menunjang tugas pokok pemerintah. Apa saja? Ada menegakkan hukum dan ketertiban. Coba bagaimana pendapat kalian terkait dengan hukum yang ada di Indonesia, ketertibannya seperti apa? Masih lemah, Pak. Masih lemah. Lemahnya kenapa, Mas Faiz? Kurang tegas. Kurang tegas ya. Hukum di Indonesia masih kurang bisa tegas. dibeli, Pak. Masih bisa dibeli, oke. Nah ini juga salah satu bagian kenapa yang namanya geostrategi itu sangat penting. Kalau misalnya adanya seperti ini, itu namanya hambatan yang ada di dalam negara kita. Tidak mencapai geostrategi tujuannya itu tadi. Padahal paling penting adalah menegakkan hukum dan ketertiban. Yang kedua, terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran. Kalian sudah sejahtera dan juga makmur sebagai warga negara Indonesia? Lumayan, oke, lumayan. Tapi masih ada yang di bawah kita enggak? Masih Masih banyak. banyak. Nah ini yang harus kita sebagai negara harus melindungi dan juga mengayomi kita. Selanjutnya yang C, terselenggaranya pertahanan dan keamanan. Salah satunya mungkin dari keamanan negara kita ya, Menteri Pertahanan Pak. Siapa Menteri Pertahanannya? Pak Prabowo istilahnya. Dengan membeli pesawat Sukhoi dan sebagainya untuk menjaga keutuhan negara kita, mulai dari patok batas negara itu juga penting.
bagaimana juga pengamanan laut, Bakamla ya, supaya tidak dicuri lagi ikan-ikan kita. Nah ini juga salah satu penting terselenggaranya pertahanan dan keamanan. Yang D, terwujudnya keadilan hukum. Nah ini yang paling penting, mungkin kita sering mendengar masalah keadilan hukum yang masih tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ini juga harus bisa ditindak dengan tegas. Tersedianya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasikan diri, bisa mengaktualisasikan sesuai dengan cita-citanya ya. Apalagi kita masuk kategorinya dalam negara demokrasi. Rakyat itu jangan dibungkam. Suara rakyat itu boleh untuk digelorakan, untuk melakukan yang namanya memiliki hak untuk bersuara, berpendapat di muka umum dan sebagainya. Apalagi seorang mahasiswa biasanya kan senang melaksanakan demonstrasi dan sebagainya, itu karena dibolehkan. Harus bisa diaktualisasikan, silakan, tapi dengan cara-cara yang benar sesuai dengan ketentuannya. Nah tadi kalau geostrategi kan sesuai dengan kaidahnya tadi, ketahanan nasional, di mana ketahanan tahan kuat ya, kuat menghadapi cobaan. Mungkin di sini ada yang pernah kuat menghadapi cobaan yang ada dalam hidupnya, gitu kan? Ada. Apa Mas yang pernah kamu lakukan Mas? Maksudnya kuat dalam hal apa? Banyak. Banyak. Pertama ditinggal pas sayang-sayangnya. Oh, ditinggal pas sayang pernah diputusin berarti ya, ini curhat juga ini ya. Nah ini, kalau Mas sampingnya ini, Mas siapa? Mas Faiz ya. Ditinggal rapi, Pak. Tinggal pasangannya sama ini keduanya ya. Kalau cowok kebanyakan seperti itu mungkin ya. Jadi harus kuat. Nih, ketahanan berarti masalah ketahanan, tahan kuat di dalam diri kita ya. Apalagi kalau kita sampainya nasional, berarti negara kita harus kuat menghadapi ancaman, hambatan, tantangan yang ada mengganggu kepentingan negara Indonesia. Ketahanan nasional memiliki 3 wajah. Yang pertama, kondisi dinamis, mengalir ya. Kemudian yang kedua, konsepsi pengaturan dan penyelenggaraan negaranya. Dalam konsepsi pengaturan ini dirumuskan ciri sifat ketahanan nasional serta tujuan ke dalam dan juga keluar. Yang ketiga, sebagai metode berpikir. Jadi geostrategi ini ketahanan nasional sebagai metode berpikir, suatu pendekatan khas ketahanan nasional yang membedakan dengan metode yang lain. Ini mengenai pengertian dan juga ketahanan nasional ya. Selanjutnya, konsepsi ketahanan nasional. Di sini secara konseptual, kekuatan apa yang ada pada suatu bangsa dan apa yang dimiliki yang kedua. Akan pengertian sifat-sifat dasarnya terkait dengan konsep ketahanan nasional, integratif ya, ke dalam menciptakan kewibawaan dan juga berubah menurut waktunya. Jadi setiap zaman era itu pasti berbeda strateginya. Nggak mungkin konsep ketahanan nasional yang dulu kemudian diterapkan juga sekarang. Mungkin berbeda, teknologinya juga pasti berbeda. Dulu nggak ada yang namanya kendaraan ataupun nggak ada yang namanya teknologi secanggih sekarang. Kalau misalkan masih konsepnya seperti dulu ya, ataupun dengan alat-alat yang tradisional, pasti akan kalah dengan yang menggunakan alat-alat modern. Nah makanya setiap waktu pasti berbeda. Pengaruh ketahanan nasional pada aspek ideologi, tadi kan ada masalah ideologi, ekonomi kan, politik dan sebagainya. Kalau ideologi, kita ketahui di dalam perkembangan ideologi yang ada di dunia ini, misalkan ada liberalisme, komunisme, ideologi yang berbasisnya agama, pengaruhnya itu paling sangat kuat. Sangat kuat. Ya, di dunia ini yang besar seperti liberalisme, paham liberal ini dikuasai oleh Amerika, kemudian paham komunis oleh Cina, Rusia, Korea Utara, ya kan? Kemudian ideologi agama, misalkan ada Arab Saudi, ya kan? Terkait dengan ideologi itu memang sebuah ancaman juga bagi suatu negara. Karena kalau misalkan kita lihat ideologi yang mempengaruhi bagaimana kejayaan suatu negara dan juga akan mengubah suatu sistem. Misalkan kalau kita ideologi kita adalah ideologi apa? Pancasila. Berbeda dengan ideologi negara lain. Dan bagaimana kemudian Pancasila itu harus kuat ditanamkan mulai dari realisasi subjektifnya dan juga realisasi secara objektifnya. Yang paling penting adalah subjektifnya dulu dari diri kita. Bagaimana merealisasikan Pancasila secara subjektif di dalam kehidupan sehari-hari, gitu kan? Nah, ini kalau secara ketahanan nasional pada aspek ideologi.
Makanya bagaimana strategi, geostrategi itu penting untuk menangkal ideologi-ideologi di luar ideologi Pancasila, supaya apa? Pancasila ini tetap berjaya. Seperti tahun 1965, kita akan berganti menjadi ideologi komunis kan dulu, tapi kan dibantah, dihancurkan. Selanjutnya, pengaruh ketahanan nasional pada aspek ekonomi. Kalau masalah ekonomi, ya, ketahanan ekonomi adalah suatu kondisi perekonomian bangsa yang berisi ketangguhan dalam menghadapi segala tantangan dan dinamika perekonomian, baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Bagaimana teman-teman melihat ekonomi Indonesia? Masih jauh dari harapan kah? Jauh banget. Sangat jauh banget itu kan. Banyak Jauh utang. karena banyak utang. Semuanya mengalami mungkin banyak utang itu ya. Nah, banyak utang ataupun tadi sangat jauh dari harapan. Ekonomi itu penting karena dari ekonomilah kita bisa hidup untuk mensejahterakannya. Dimana ketahanan itu penting juga dalam bidang ekonomi. Faktor luar tadi banyak juga karena adanya suatu krisis dan sebagainya, kepentingan-kepentingan tertentu yang akhirnya imbasnya ke ekonomi. Apalagi misalkan sekarang adanya BBM mahal dan sebagainya, itu juga akan menghancurkan ekonomi yang ada, terutama kaum-kaum yang di bawah itu kan merasakan ya. Pada aspek pertahanan dan keamanan, yang pertama, pertahanan dan keamanan harus dapat mewujudkan kesiapsiagaan upaya bela negara. Kan sewaktu-waktu ada yang menyerang Indonesia, bisa apa enggak? Bisa saja ya, apalagi di dekat kita Laut Cina Selatan juga bergejolak. Kemudian kepentingan-kepentingan lain juga semakin kuat antara Cina dan Australia. Australia didukung oleh Amerika dan sebagainya, Cina didukung oleh Rusia. Keduanya bersegang kuat. Ini terkait dengan ketahanan nasional pada aspek pertahanan dan keamanan, apalagi kesadaran dan ketaatan masyarakat pada hukum perlu terus-menerus ditingkatkan. Kalian melihat warga negara Indonesia sudah taat hukum atau tidak? Belum, ya kan? Coba contohnya apa? Melanggar lalu lintas, seperti yang biasanya kalian temui mungkin ya, atau biasa kalian Melakukan sendiri. melakukan sendiri. Nah, ini harus kalian hindari ya, menjadi contoh teladan, harus menjadi contoh teladan bahwa kita bisa mentaati aturan, tanamkan dalam diri kita. Kalau misalnya kita menjadi teladan, itu akan menjadi pionir untuk yang lainnya mengikuti jejak kita, untuk menjadi hal-hal yang baik, ketahanan dan keamanan. Nah, mana keberhasilan ketahanan nasional ya, di mana di sini ada kondisi kehidupan nasional merupakan suatu pencerminan ketahanan nasional yang mencakup aspek tadi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, kan? Pertahanan dan keamanan. Setiap warga negara Indonesia perlu satu, memiliki semangat perjuangan tanpa kenal lelah, tanpa kenal menyerah untuk membela. Jadi setelah kita memahami materi geostrategi, yang terakhir adalah masalah penilaian, asesmennya. Nah, asesmen yang saya lakukan, nanti teman-teman mencari analisis dan identifikasi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap ketahanan nasional bangsa Indonesia. Nanti silakan dikerjakan dalam bentuk PDF, nanti dikirim ke Google Classroom ya. Kemudian yang kedua, ada dua tugasnya ya. Yang kedua adalah analisis kekuatan ketahanan nasional kita dalam bidang ideologi, politik, sosial, dan juga budaya seperti apa menurut teman-teman semuanya. Nah, itu tugasnya saya buatkan. Terakhir kapan, Pak? Terakhir minggu depan. Oke. Nah, itu saja untuk perkuliahan pada hari ini. Kita tutup dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dipersilakan. Sudah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi